Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kenapa sih Gubernur Maluku Utara itu terkenal, di mana-mana orang suka? Ternyata manusia itu sama, universal. Ada istilah hati. Apakah kamu Islam, Kristen, Hindu, Buddha punya nurani, punya hati? Ibu Shirley ini mampu merubah duka jadi pengabdian yang tulus, sehingga terasa di publik. Saya kira pelajaran bagi para bupati, para gubernur kita semua. Rakyat itu punya hati. Kita boleh ustadz, boleh doktor, boleh apa saja, tapi akan nyambung kalau bicara itu tulus. Nah, Ibu Shirley ini saya sebentar tadi saya dapat merubah perjuangan suaminya, duka itu menjadi pengabdian cinta kepada rakyat, dan itu terasa. Maka menang Gubernur Maluku Utara. Tepuk tangan untuk Gubernur. Ini juga pelajaran buat kita harus kerja dengan baik dan tulus, saya kira. Kita 29 tahun sudah reformasi, 29 tahun. Lama-lama arah kita semakin pasar bebas. Bahasa kerennya neolib. Pasar bebas itu yang kuat yang menang. Siapa yang kuat? Yang kuat yang punya uang. Prinsip-prinsip pasar bebas yang kuat. Perasaan belakangan, keberpihakan belakangan. Kalau boleh dalam pasar bebas keterlibatan negara dikit aja. Bahkan kalau boleh enggak usah. Saya ambil satu contoh pangan. Ini kebijakan presiden harus swasembada pangan. Pak Prabowo tidak boleh tawar-tawar, harus swasembada. Pasar bebas enggak. Tidak harus swasembada, yang penting punya uang. Kalau tanam sawit menguntungkan, tanam sawit aja. Itu masih ada tambang banyak, ambil aja. Yang penting punya uang. Punya uang, kalau nggak punya beras, beli. Maka tahun 2024 kita impor beras 4,5 juta. Nah, buat kita, saya dan Pak Prabowo sama platformnya. Makanya kita kalah terus saja pengen menang gitu. Harus swasembada. Apa bedanya? Ini kades-kades ini ya. Kalau kita impor beras, yang untung itu petani luar negeri. Petani Thailand, petani India, petani Vietnam. Tapi kalau kita swasembada itu kehormatan kedaulatan. Kehormatan siapa? Kehormatan kita. Kehormatan saudara-saudara kita. Petani ada 170 juta. Saudaranya saudara, keluarganya saudara, saudaranya saya, keluarganya saya, keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau petani tidak berdaya, apa yang terjadi? Selama 28 tahun miskin, kasih 10 kilo. Miskin, kasih 300.000. Itu oke, bagus. Tetapi tidak produktif. Tidak mungkin Indonesia maju kalau 170 juta petani Indonesia tidak maju. Gak bisa maju kita. Nah, itu namanya berpihak. Oleh karena itu kebijakannya harus berpihak kepada petani tanpa tawar. Itu swasembada tanpa tawar. Nah, setelah itu pangan itu banyak, ada beras, ada nelayan ikan. Alhamdulillah 2025 kita tidak impor beras lagi, kita surplus 4,2 juta. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan. Jadi petani Indonesia itu hebat, 1 tahun bisa, asal kita berpihak. Apa akibatnya? Petani Indonesia makmur. Nilai tukarnya dari 116 2024 sekarang 127. Jadi petani padi sudah bisa beli motor, bisa nyekolahkan anaknya, makanannya cukup bergizi. Siapa yang sekarang yang paling miskin? Ini kita akan kerjakan tahun ini sama tahun depan. Desil 1 nelayan. Di Maluku kan banyak nelayan, Maluku Utara.
Nelayan itu paling miskin, desil 1, nilai tukarnya hanya 103. 103. Nelayan kalau nggak dibantu beras 10 kilo, nggak dibantu tunai transfer, dia tidak bisa sekolahkan anaknya. Nggak bisa sekolahkan anaknya. Dia tidak bisa berteduh di rumah yang layak. Dia tidak bisa mencukupi papannya, nggak bisa. Dia harus dibantu. Kenapa nelayan ini contoh? Kenapa nelayan kita paling miskin? Karena tadi ya kurang mendapat sentuhan yang sungguh-sungguh. Bahasa kerasnya kurang berpihak secara serius. Saudara-saudara, apa dampaknya? Dampaknya luar biasa buruk. Nelayan kita tidak berdaya, tidak bisa melaut jauh. Dia hanya punya perahu kecil. Ini filosofinya dulu, biar nanti tidak tiba-tiba marah kepada Kopdes. Akhirnya laut kita yang kaya dimasuk nelayan Thailand, nelayan Vietnam, nelayan Tiongkok yang maju. Karena dapat dukungan penuh dari pemerintahnya. Nelayan Tiongkok itu makmur, produktif, punya kapal 30-60 JT, habis laut-laut kita diambil ikannya. Nelayan kita nggak berdaya, punya perahu kecil, bahkan terjerat kepada tengkulak. Dia seperti apa ya? Tergantung. Dapat ikan harus terus sama tengkulak. Bunga kadang-kadang 1% satu hari. Nah, ini perintah presiden harus Menko Pangan dan jajarannya menyelesaikan dalam tempo 1 tahun. Nilainya harus naik dari 103 menjadi 120. Ini mohon dukungan dan doanya para bupati. Ya. Ini yang saya dapat dari Ibu Gubernur tadi tulus. Tulus. Ada value yang nilai yang kita perjuangkan. Ya. Dari manapun kita berasal. Nah, kalau pangan sudah kuat, maka sesuai dengan konstitusi memakmurkan, mencerdaskan orang miskin, kurang mampu dipiara oleh negara. Tidak adil kalau ada anak-anak Indonesia karena orang tuanya tadi nelayan, orang tuanya petani, orang tuanya buruh, tidak mampu memberi makan bergizi, anaknya stunting. Pertumbuhan badannya nggak sempurna, tulang, otot, otaknya kurang. Jadi dia nanti keluarganya miskin, lahir miskin, anaknya miskin lagi. Karena tujuan kita berbangsa bernegara, pembukaan Undang-Undang Dasar Pancasila, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita keluarga besar, bukan tarung bebas. Kita ini keluarga besar, apakah saudara dari Maluku Utara, apakah saudara dari Lampung, dari Sumatera, apakah dari Papua, dari NTT, kita keluarga besar, satu keluarga besar. Jadi harus dipiara oleh negara, maka lahirlah makanan bergizi. Nah, kabar gembiranya, program-program yang besar ini tidak mudah. Apa semua bisa berjalan dengan baik? Enggak, kita akui. MBG ada baru nggak beres, tapi kan diganti. Manajemen diganti. Saya minta waktu 2 bulan kepada Presiden, dan saya minta agar diganti pemimpinnya yang muda sudah, Mas Dar sekarang anak muda, karena Ibu Nani sakitan, emosional, ya tertekan. Saya bilang minta ganti yang muda, sudah. Maka kita ada penyelesaian 2 bulan, yang sebulan itu harus segera. Itu khusus untuk NTT, Maluku dan Papua, SPPG 1 bulannya akan dilanjutkan, tidak ada masalah. Ya, NTT, Maluku Utara, Papua, 3T. Ada 3T di Sumatera Jawa, itu yang nanti belakangan dalam waktu 2 bulan lebih. Jadi yang Maluku Utara, NTT, Papua akan diselesaikan. Udah. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau makan sudah, pangan sudah, anak-anak kita urus, sekarang kita ngomong ekonomi. Tidak boleh Indonesia yang tadi tujuannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hanya konglomerasi. Silahkan aja yang besar-besar. Mereka sudah bisa ngurus dirinya sendiri.
Tapi seperti Menteri Desa tadi mengatakan, kita harus memperluas kepemilikan. Tidak boleh hanya kota. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Desa. Kalau tidak nanti orang desa ke kota semua. Gitu. Jadi desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka lahirlah Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Nelayan tadi lahirlah Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus Koperasi Nelayan Merah Putih. Di kelurahan lahirlah Koperasi Kelurahan Merah Putih. Apa itu Kopdes? Apa itu Koperasi Kelurahan? Apa itu Koperasi Nelayan? Itu bagian dari infrastruktur pemerintah untuk memotong atau mendekatkan desa kepada pusat produksi, mendekatkan desa kepada pusat keuangan, mendekatkan desa kepada pusat-pusat informasi. Jangan sampai desa yang jauh, semakin miskin satu desa, dia membayar lebih mahal untuk hidupnya. Tadi Ibu Gubernur mengatakan, di mana tadi Halmahera mana itu? Ya kan? Dia membeli telur, kalau di kota Ternate telur 30.000 1 kilo, di sana harus membeli telur 60.000. Di Papua harus beli beras 60.000. Orang yang pendapatannya kecil tapi dia membayar lebih mahal. Itu bukan negara Pancasila. Maka lahirlah Kopdes, Koperasi Kelurahan dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Fungsinya infrastruktur sekaligus dia sebagai off-taker. Presiden tidak ingin nelayan yang sudah rajin melaut, petani yang sudah rajin tanam padi, begitu panen nggak ada yang beli atau dia rugi. Maka Kopdes akan berfungsi sebagai off-taker. Bisa beli ikannya, bisa beli gabahnya, bisa beli jagungnya. Jadi ada dua, sebagai off-taker dan sebagai infrastruktur pemerintah. Apa itu infrastruktur pemerintah? Koperasi Desa Merah Putih, saudara-saudara kepala desa, dia nanti akan menyalurkan seluruh bantuan pemerintah. Baik PKH, bantuan tunai, bantuan beras, semua bantuan beras subsidi, semua melalui koperasi. Kepala desa senang nggak dengar ini? Senang nggak? Mana tepuk tangannya? Udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Coba tepuk tangan dulu yang meriah. Ya, ini kalau pembicara dari luar itu 10 menit ada musiknya gitu loh. 10 menit ada musiknya, jadi nggak ngantuk. Pak Mendes besok harus ada gitunya. Ada yang kasih semangat. Ini kalau nggak nanti ngantuk, ya kan? Apalagi datang dari jauh-jauh kan, naik kapal laut lagi. Waduh, berat itu. Jadi saudara-saudara nanti beras, bantuan beras, Desel 1, Desel 2, Desel 3, 4 melalui koperasi desa. Bantuan Alsintan nanti alat-alat pertanian melalui koperasi desa. Pupuk subsidi melalui koperasi desa. Apalagi yang gas melon melalui koperasi desa. Dulu kalau rakyat pinjam uang bunga 1% satu hari. Yang besar-besar bunga 9%, Presiden sudah perintahkan. Kalau ibu-ibu mekar kur hanya boleh bunga 8% paling tinggi. Yang besar 9. Bagaimana caranya? Di setiap Kopdes nanti ada BRI-link, ada BNI link. Jadi mendekatkan akses itu kepada desa. Desa bisa pinjam uang, kita di tiap Kopdes ada bank di situ. Saudara yang bekerja di luar dimanapun, transfer, terima uang cukup di desa saudara. Itu akses keuangan yang cepat. Saudara mau kredit, mau kur segala macam bunga 8% cukup di situ di desa. Ini ada PLN nggak sini? PLN ada nggak? Nah itu ada PLN. Bayar listrik, bayar telepon, bayar macam-macam cukup di Kopdes. Loh kalau gitu Kopdes dapat apa? Dapat jasa.
Orang bayar listrik di situ 2.000. Betul nggak Pak? 2.000. Ces bayar 2.000. Kalau desa Jawa kan gemuk-gemuk 10.000, wah banyak juga itu duitnya. Banyak. Orang apa? Situ. Dan kantor pos dia hanya sampai di Kopdes. Jadi kantor pos kirim barang ke desa sampai di Kopdes, Kopdes yang akan kirim ke desa-desa, ke rumah-rumah. Jadi saudara-saudara, fungsi koperasi desa nanti akan sangat kuat. Iya, powerful katanya itu. Itu nanti Kopdes. Penyaluran PKH semua melalui Kopdes. Bantuan-bantuan Al-Sintan semua melalui Kopdes. Jadi kelompok tani bisa minjam Kopdes. Enggak dikuasai orang per orang, tapi melalui Kopdes. Saudara-saudara, sampai sini apakah jelas? Kurang terang suaranya. Apakah jelas? Apakah terang? Jadi ini bukan supermarket. Kok dibilang saya nutup warung? Pemerintah dukung warung emak-emak kok nutup, itu gimana sih? Pokoknya ada yang nggak suka aja. Baik. Saudara-saudara, apakah semua jalan mulus? Tidak. Ini pekerjaan besar. Akan dibangun 80.000. Kita baru bisa 35.000 sampai September ini. Ya. Nah, saya sudah perintahkan, karena ini ketuanya kan saya berani tanggung jawab. Akan mulai dibuka, berjalan. Sekarang kok Kopdesnya masih kosong? Ya belum buka, belum jalan. Di medsos habis kita. Ya belum, baru dibangun. Kopdes belum jalan Pak, belum. Manajernya aja baru dilatih, baru selesai. Jadi Kopdes akan dibuka akhir Agustus atau September. Ya, sekarang kita lagi menyelesaikan perintah presiden melalui Perpres agar semua yang sampaikan tadi itu melalui Kopdes. Harus ada Perpresnya. Kalau enggak nanti Pupuk enggak mau ngasih Pak Rahmat. Mana Perpresnya? Nah, enggak bisa. Sekarang ada Perpresnya, kamu lawan presiden. Nah, ada Perpresnya. Bulog mana berasnya? Kasih Kopdes. Ada Perpres, ada perintah presiden. Itu akan berjalan kira-kira akhir Agustus atau September. Ada satu manajer yang digaji oleh pemerintah melalui APBN, satu. Yang lainnya itu pengurus koperasi harus sudah mulai aktif bersama-sama dengan Agrinas mulai September. Jadi saya sudah minta Agrinas harus bersama-sama dengan pengurus koperasi di desa. Di mana kepala desa sebagai ketua dewas, ya. Kenapa Agrinas harus 2 tahun? Kan nggak mungkin Kades minta ke Pupuk sendiri-sendiri, Kades minta ke Bulog sendiri-sendiri, kapan kelarnya? Maka 2 tahun dibantu Agrinas agar seluruh BUMN tadi yang subsidi, yang bantuan sudah beralih ke Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih atau Nelayan Merah Putih. Nah, kemudian ada tenaga kerja yang tidak bisa dihindari harus direkrut. Misalnya yang jaga kebersihan, yang jaga keamanan, ya mungkin 5-6 orang. Saya sudah minta agar itu semua diambil dari desa itu, hasil keputusan musyawarah pengurus koperasi dipimpin oleh Kades. Nggak bisa sendiri-sendirian. Dan koperasi itu milik desa. Bukan milik pemerintah. Bukan milik siapa-siapa, tapi koperasi itu milik desa itu. Jelas? Terang nggak ini kira-kira? Nah sekarang saya tanya, Kopdes ini supermarket apa bukan? Supermarket apa bukan? Nah, harus gini Bu, kalau enggak nanti besok nanyanya lain lagi. Ya. Karena tadi ada yang ngantuk kan, nah, besok ditanya lain lagi itu. Bisa. Baik, ini udah jelas. Dan saudara-saudara, saya memang minta maaf. Menteri Desa ngotot mati-matian agar dana desa tidak dipotong semua.
tapi tidak berhasil. Tapi kan tidak hilang, saudara dapat gedung 600 meter, dapat truk 1, dapat pickup 1, dapat bentor 2. Semua dapat itu. Kenapa? Kenapa? Hah? Lahannya belum ada. Maka yang sudah punya lahan 35.000 dibangun. Yang belum punya lahan tahun depan kita cari jalan. Tahun depan ya kita cari jalan. Dan satu lagi Menteri Desa juga udah mati-matian berjuang agar motongnya nggak 6 kali, kalau bisa 15 kali. Tapi belum berhasil. Ya, saudara-saudara, belum berhasil. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah saya kira mengenai Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih, dan itu nanti nyambung sama SPPG. Karena MBG itu saya juga koordinatornya, saya sudah buat di tata kelola aturan. SPPG tidak boleh beli selain dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Jadi SPPG harus beli dari Kopdes, Bumdes, atau usaha desa itu usaha lainnya tetapi dari desa yang bersangkutan. Nah, saudara-saudara, itulah ya satu kesatuan kebijakan presiden. Ada juga hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Hilirisasi kita harus swasembada energi. Ada juga seluruh kekayaan alam harus dikuasai negara. Ini bertahap. Dimulai dari dana DSI, ya, Danantara Ekspor Indonesia. Seluruh ekspor nanti melalui Danantara. Karena pasal 33 mengatakan kekayaan alam itu seluruhnya milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi seluruh kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi secara bertahap seluruh sumber daya alam nanti negara yang punya, swasta boleh mengelola, swasta diupah. Kalau sekarang dibalik, ya kan? Sumber daya alam dikuasai, negara dibagi. Nanti dibalik. Sumber daya alam, kekayaan alam dikuasai negara, swasta boleh dibagi. Ya, ada bagiannya, nggak terbalik. Oleh karena itu secara bertahap ini dilakukan. Nah, saudara-saudara, itulah kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang disesuaikan sebagaimana dengan konstitusi dan sebagaimana cita-cita Indonesia merdeka. Kita beda dengan negara lain. Kita negara kesatuan Republik Indonesia, falsafah kita Pancasila, asas kita kekeluargaan gotong royong, kita bagian keluarga besar. Tidak adil satu orang enak sendiri, yang lain miskin sendiri, nggak bisa. Harus kesetaraan, harus ada keadilan. Karena sekali lagi kita adalah keluarga besar negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, itulah saya kira terang, jelas, terang benderang sehingga nanti desa punya akses terhadap keuangan, desa punya akses terhadap proses produksi, desa punya akses terhadap pengambil keputusan pusat, dan dia juga sebagai optaker, rakyat di desa juga punya harapan hasilnya bisa didistribusikan dengan baik. Dan pada akhirnya 80.000 Kopdes itu lagi dibuat jaringannya agar satu. Sehingga nanti kalau Maluku banyak ikan, di kampung saya kurang ikan, bisa tukar informasi dan transaksi perdagangan antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten bisa lebih cepat dan informasi bisa juga lebih luas. Saya kira demikian, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau dipahami kan artinya paham. Kalau tidak paham bisa salah paham. Kalau salah paham, pahamnya jadi salah. Kalau paham jadi salah, repot kita. Semoga manfaat. Hari ini Maluku Utara mudah-mudahan juga tidak tanya bupati gubernur lagi. Nanti akan ada tanya jawab, silahkan tanya di sini sebebas-bebasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.